sekalipun Engkau memberi kami kuasa menjadi anak-anak-Mu, sekalipun Engkau mengangkat kami sangat tinggi, tetap beri sikap hati yang menghamba, yang tetap tahu diri bahwa semua ini karena anugerah-Mu. Hamba berdoa sore hari ini Kau bicara lagi kepada umat-Mu, buat kami menangkap akan isi hati-Mu, sebab kami tahu ini hari-hari di mana kami harus mempersiapkan diri. Segala sesuatu sedang berjalan dengan sangat cepat. Dan Tuhan mampukan kami tetap dalam pusat kehendak-Mu yang sempurna. Sore ini sampaikan hati-Mu dan hamba berdoa dan minta Roh Kudus tolong kami. Biarkan Kau kerja dengan hikmat-Mu, dengan pengertian-Mu, dan dengan pewahyuan-Mu. Sampai semua yang Engkau ingin sampaikan kami tangkap dengan kuat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar menjelang Tuhan datang. Sudah berminggu-minggu mungkin, bahkan sekian bulan terakhir, kita mendengar berita yang disegarkan lagi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara, kalau Anda membaca di Alkitab, dalam Injil Matius, ada 2 pasal yang dipakai untuk menulis pengajaran Tuhan berkaitan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, ada bagian pertama dari 2 pasal itu yang menceritakan akan semua tanda yang akan terjadi menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Anda bisa baca, dia memberikan begitu banyak tanda, dan bagian itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa membatalkan, itu harus terjadi. Yang seringkali masih bisa ditawar dengan Tuhan adalah kapan waktunya. Kita masih bisa minta waktu lagi dengan Tuhan. Tetapi semua tanda menjelang Tuhan datang itu memang harus terjadi. Dan kita tidak bisa menawarnya. Nah, pada bagian kedua dari 2 pasal itu, kalau Anda memperhatikan, maka saudara akan melihat ada 4 perumpamaan yang Tuhan berikan buat kita. Nah, keempat-empatnya sebetulnya menceritakan, memberikan nasihat kepada kita, apa yang harus kita lakukan supaya kita siap menyambut Tuhan datang yang kedua kali. Saudara, malam hari ini saya tidak akan membahas seluruhnya. Beberapa bagian saya ingin bacakan buat saudara, tapi saya ingin fokus kepada hal-hal tertentu yang dalam hari-hari ini Tuhan bicara dalam hidup saya untuk kita semua. Sekarang mari kita lihat Injil Matius pasal yang ke-25. Saya mau ajak Anda melihat ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Matius 25 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Kalau Anda membaca konteksnya, ini cerita tentang talenta. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Nah, ini orang yang diberi hanya 1. Kita tahu semua ceritanya. Mari kita lihat. Matius 25, mulai 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara sekalian, kalau Anda membaca akan bagian perikop ini, Tuhan memberikan predikat 3 hal kepada hamba yang satu ini. Yang pertama dikatakan dia jahat, yang kedua dikatakan dia malas, yang ketiga dikatakan dia hamba yang tidak berguna. Nah, saya mau ajak kita membahas 3 hal ini, supaya kita bisa ngerti ini hal yang kita mesti waspadai dalam diri manusia kita sendiri. Saudara, kalau Anda mendengar kata jahat, dikaitkan dengan kehidupan orang Kristen, rasanya kita berkata, Pak, masa sih kita ini sebagai orang Kristen, anak Tuhan kok bisa Tuhan berkata kita ini jahat? Apa mungkin sih Pak, kita ini disebut orang-orang yang jahat? Saudara, ketika saya membaca ini, saya juga berkata, Tuhan, apakah enggak terlalu keras sih Engkau berkata bahwa ada anak-anakmu kelak yang Engkau berkata, lu jahat loh. Tapi kemudian ketika saya baca bagian lain dari firman Tuhan, ini bukan satu-satunya Tuhan berkata kepada orang yang pernah ikut dia dengan berkata, kamu jahat. Ada bagian lain juga masih dalam Injil Matius. Sekarang mari kita lihat Matius pasal 24 ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Dari Injil Matius 24 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya? Kalau Anda membaca dalam teks aslinya dikatakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat tuannya atas his household? Household itu rumah dalam pengertian yang seluas-luasnya. Urusan segala dalam rumah itu diserahkan kepada orang itu. Tetapi kata household dari satu kata Yunani sebetulnya, yang dari kata itu kemudian muncul kata yang kita kenal, yaitu kata terapi. Anda tahu orang menerapi orang, artinya orang itu lagi diterapi, ditreatment, diobati, dilatih lagi, supaya orang yang sakit sembuh, supaya yang lemah jadi kuat kembali. Itu terapi. Dan dikatakan untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Coba saya jelaskan sebentar supaya Anda mengerti. Ini bagian pertama, mengapa seorang bisa dikatakan Tuhan sebagai orang yang jahat. Tuhan mengatakan kalau ada seorang hamba yang setia dan orang itu juga bijaksana, maka Tuhan berkata, oh, dia seorang hamba yang setia dan bijaksana. Karena dia setia dan bijaksana, maka Tuhan berkata, aku memberi kamu kepercayaan. Aku akan angkat engkau. Dan Tuhan berkata, dengan aku angkat engkau, tolong, terapilah, layanilah, rawatlah hamba-hambaku yang lain. Nah, saudara sekalian, di situ masih oke. Tetapi manusia sebenarnya diuji dengan dua hal.
Yang pertama dengan yang namanya tekanan, penderitaan, maka akan keluar aslinya siapa dia. Tapi juga ada orang yang diuji dengan kemuliaan. Ketika dia angkat hidupnya, juga akan ketahuan siapa sebetulnya dirinya. Menarik sekali Tuhan mengatakan, kalau dia didapati tuannya sedang melakukan tugasnya, maka segala kekayaan, harta benda tuannya akan dipercayakan kepadanya. Tetapi Tuhan berkata juga, apabila ia jahat. Saya bilang, Tuhan, bukankah harusnya diketahui dari awal kalau orang itu jahat? Dan ini yang saya belajar. Sebetulnya tidak ada orang yang baik. Tuhan berkata tidak ada manusia yang baik. Di dalam diri kita, manusia kita ini, potensi untuk melakukan segala kejahatan itu ada. Tergantung bagaimana dia dengan Tuhan berjalannya. Apakah dia mengizinkan Roh Kudus mengikis terus akan kedagingannya atau tidak. Tapi ada orang-orang yang potensi jahatnya besar, tapi ketika di awal kelihatan dia orang yang setia dan dia bijaksana. Dan selalu Tuhan ingin sekali memanggil orang-orang seperti itu untuk diberinya kepercayaan lebih lagi. Kemarin pada waktu acara Bahtera saya mengatakan ini seperti panggilan Yehuda. Ada orang-orang yang diangkat Tuhan dan kemudian diberi kepercayaan untuk menolong, menghibur, menguatkan, menarik hamba-hamba yang lain. Sehingga semua bisa membangun kerajaan Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara sekalian, Tuhan mengatakan apabila dia jahat, maka dia akan mulai memukuli hamba-hambanya yang lain. Saya pelajari akan kalimat itu, saya berkata, Tuhan, apa yang berbahaya di sini? Yang berbahaya itu adalah kata diangkat. Karena begini, saudara. Begitu seseorang itu diangkat hidupnya, dan dia mulai diberi kepercayaan, menterapi orang lain, dan memberi makan orang lain. Maka kalau tidak hati-hati, di sebuah titik, sikap hatinya berubah. Saya beri contoh. Misalnya ada seorang yang kemudian dari nol diangkat Tuhan. Hidupnya makin hari makin berkelimpahan. Dan ibu ini mungkin seorang yang sangat diberkati. Lalu kemudian dia melihat sekitarnya dan dia lihat orang-orang yang susah. Lalu kemudian mungkin datang ke Pak Hengki berkata, Pak, apa yang bisa saya bantu? Pak Hengki berkata, Ibu kalau mau bantu, ini loh banyak anak nggak bisa sekolah. Mereka untuk bayar uang sekolah nggak bisa, mereka untuk datang kemari nggak bisa. Kalau ibu mau memberi beasiswa beberapa anak ini akan luar biasa. Di awal ibunya berkata, aduh kasihan ya, kok hidup mereka seperti itu. Berapa sih Pak kebutuhan tiap bulan mereka? Pak Hengki berkata, sekian Bu tiap bulan. Oke lah, aku akan berkatilah. Siapa di antara mereka yang paling parah anak ini Bu? Ya sudah, pokoknya anak itu aku yang biayai. Setiap bulan dia kirim uang. Dan dia berkata, aku membiayai uang sekolah dan aku memberi beasiswa kepada anak yang miskin ini. Saudara, kalau Anda melakukannya terus, satu hari, mungkin Anda sedang jengkel dengan seseorang. Mungkin Anda sedang sebel dengan seseorang yang sepertinya memanfaatkan kebaikanmu. Tiba-tiba Anda ingat akan anak yang tiap bulan Anda mesti beri duit. Lalu Anda mulai berkata begini, ini sudah sekian lama ya, aku kasih duit juga. Lalu kemudian berkata, aku mau tahu anak ini seperti apa. Pada waktu itu persis pada waktu penerimaan atau penerimaan rapot, dia berkata pada Pak Hengki, Pak Hengki saya mau lihat rapot anak yang saya beri beasiswa. Ingat tadinya dia melakukan dengan hati. Tiba-tiba ketika dia merasa terus memberi, ada yang geser di sini. Dia merasa, aku lebih dari yang lain. Aku lebih punya duit dari yang lain. Dan pada waktu itu ketika dilihat raportnya 6, ngamuk akhirnya.
Ini si 666 antikris ini anak ini. Sekolah nggak becus, hanya 6 semua. Lalu dia mulai marah. Pak Hengki, terus terang ya. Semester ke depan, nilai nggak berubah, saya hentikan beasiswanya. Loh Bu, ya kasihan toh Bu. Ini anak belum lulus. Tidak peduli saya. Saya nggak mau ya memberi duit kepada anak yang goblok seperti ini. Carikan yang pinter. Yang pinter sudah bisa bayar sendiri katanya. Yang ada yang parah-parah begini. Nggak peduli. Pokoknya kalau semester depan tidak lebih baik. Saya beras selesai. Tidak ada beasiswa segala. Tidak ada duit lagi. Semester berjalan. Rapot datang lagi. Mana rapotnya? Dendamnya masih berkobar-kobar rupanya. Dilihat. 6, 5,5. 6,5. Ini sih sama aja. Agak tekor malahan. Karena yang 5,5 ini pelajaran agama. Berat ini. Nggak bisa. Marah meledak. Uang saya nggak saya hambur-hamburkan ya. Dan mulai bicara soal uangnya. Lalu anaknya memohon, Ibu jangan diputus. Kalau gitu lu kerja. Saya sudah kerja membantu orang tua saya. Karena itu saya nggak bisa belajar. Nggak peduli. Jahat tidak saudara? Anda boleh berkata, tapi kan orang harus begini. Tapi itu kan sudah beda. Hatinya sudah bergeser ke arah yang lain. Tadinya niatnya hanya berkata, aku ingin meringankan penderitaannya. Tapi sekian tahun kemudian, menambah penderitaannya. Anda pikir kalau anak itu engkau maki-maki, dia tidak punya perasaan? Tapi yang jelas Tuhan berkata, ada orang yang tadinya setia dan bijaksana, kemudian aku angkat. Begitu diangkat, keluar kalimat, apabila dia jahat. Saya sudah ketemu dengan banyak orang yang ketika diangkat, keluar jahatnya. Ada orang yang hidupnya susah sekali. Untuk makan hari demi hari dia berat. Tetangganya seringkali mengejek. Tetangganya seringkali ngomongin yang jelek. Bahkan dia seringkali dituduh, difitnah. Kalau ada barang hilang, dia kali itu yang nyuri. Semua tuduhan, fitnahan, dia terima, dia telan. Dan dia hanya nangis di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kau dengar semua tuduhan dan fitnahan. Dia hanya berkata, beri kekuatan kepadaku Tuhan, untuk bisa melewati semua. Dan mungkin karena itulah kemudian Tuhan memberkati. Dia makin hari makin naik. Satu hari dia menjadi orang yang sangat kaya. Si tetangga tetap dengan habitnya. Ngomongin, mencemooh, menfitnah. Nah, satu hari keluar fitnahnya. Beberapa orang lapor ke dia. Sudah nggak ada lagi nangis di depan Tuhan. Dia telepon pengacaranya. Saya mau tuntut orang itu. Berapapun biayanya, saya mau lihat dia masuk penjara. Kenapa berubah? Sebab setiap kali Tuhan angkat seseorang, ini bahaya yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Hamba ini dari hamba setia dan dia bijaksana. Karena itu diangkat oleh tuannya. Dari orang yang sebenarnya menterapi orang lain. Tiba-tiba jadi orang yang memukuli orang lain. Dari orang yang tadinya bisa menyembuhkan luka orang lain. Dia berubah jadi orang yang menyakiti orang lain. Dan kalau Anda baca, Tuhan membuang dia. Dibuang di tempat yang gelap. Ada ratapan kertak gigi bersama-sama dengan orang-orang yang munafik. Saudara, saya mempelajari kata munafik, kata hipokrit itu. Sebetulnya kalau Anda pelajari kata hipokrit itu artinya adalah aktor. Aktor. Aktor itu bisa berubah-ubah posisinya. Hari ini jadi pembantu, besok jadi raja.
Tapi itu bukan dirinya. Nah sekarang saya mau cerita konteks Yunaninya. Saya pernah beberapa kali ke Yunani. Saudara, di Yunani ada tempat namanya amphitheater. Itu bentuknya seperti holi begini. Tapi dari batu semua. Tempat duduknya yang seperti holi begini. Namanya amphitheater. Itu alam kalau di Yunani. Pada waktu saya ke sana, guide-nya menceritakan kepada saya kehebatan yang namanya amphitheater. Bentuknya begini. Nggak segede kita, lebih kecil, tinggi begitu, persis begitu. Nah, di tengah-tengah, di bagian depan, itu ada tempat, ada daerah yang seperti ada cekungannya. Lalu guide kami berkata, amphitheater itu hebatnya, kita tidak usah pakai sound system. Anda bicara di sini, dari ujung depan sampai belakang, dengernya sama. Tapi itu masih belum apa-apa. Lalu saya berkata, ini cekungan ini buat apa? Oh, Anda harus mengerti, ini sebuah tanda. Di zaman dulu, kalau ada drama, pemain drama tidak banyak seperti sekarang, rombongan. Enggak. Di zaman dulu, pemain drama hanya satu orang. Aktornya hanya satu orang. Nah terus, ini cekungan adalah sebuah tanda. Maka ketika engkau berdiri di jarak tertentu, suara yang engkau keluarkan akan berubah. Aneh memang. Suaranya bisa diubah sedikit jadi kelihatan berubah banget. Maka disitulah kehebatan aktor-aktor Yunani. Saya beri contoh kepada saudara. Dan ini yang Tuhan tidak suka kalau Anda dan saya jadi aktor. Misalnya ada cerita tentang raja, permaisuri, pencuri, dan pendeta. 4 kan? Yang main cuma 1. Bagaimana Pak? Saya pernah didemokan. Jadi saya mau coba demo ke saudara. Ketika dia di raja, dia berjalan begini. Rakyatku semua, hari ini sidang pengadilan akan dibuka. Siapa yang punya keluhan? Terus orang yang sama mundur. Baginda Raja, saya istrimu. Cincin akikku dicuri pencuri itu. Terus dia gini lagi. Apakah betul kamu mencuri? Ya begitu. Orang yang sama nih. Dan benar. Oh, Raja, saya terpaksa, anak saya mencret, istri saya mau melahirkan, mertua saya ditagih hutang, saya nggak punya duit, saya lihat akik jatuh, saya tidak tahu itu milik permaisuri. Ganti lagi dia. Tetapi kamu mencuri milik istriku. Mundur lagi. Iya betul, dia mencuri punyaku. Koclok bener saudara. Lagi, begini lagi nih. Karena itu kamu harus dihukum mati. Terus jadi pendeta. Ya Raja, kan bijaksana kalau pendeta omongannya. Mohon belas kasihan. Kiranya jangan dihukum mati. Jadi Raja lagi. Kenapa Pak Pendeta melarang saya menghukum mati? Jadi pencuri. Ya Raja, dengarkan kata pendeta yang bijaksana itu. Jangan aku dihukum mati. Jadi istrinya di sini. Tetap penggal kepalanya. Saya bilang, edan juga nih ya. Itu aktor. Oh, dia berkata lagi, Pak Pendeta, usulmu apa? Jadi pendeta, orang yang sama ini. Ya Raja, daripada mati, lebih baik digantung kebalik sambil dikit. Sehari 10 jam, nanti kan mati sendiri karena geli katanya. Saudara, saya pikir ya. Dan Tuhan berkata, hipokrit. Kamu aktor. Kamu bukan orang yang sincere, yang tulus. Kamu hanya bermain. Berapa banyak kita seringkali terjebak hidup sebagai aktor. Sering kan? Dan Tuhan tahu memang itu bagian kadang-kadang kelemahan kita. Tapi kalau Anda begitu profesional, itu bisa nipu banyak orang,
merugikan banyak orang. Tuhan berkata hipokrit. Dan dia berkata, aku buang kamu. Saudara, Tuhan melihat hati kita. Saya berdoa tidak ada orang yang jadi aktor. Mari jadi kita apa adanya lah. Saya ketemu dengan banyak orang. Kadang-kadang saya berkata, Tuhan, ini tuh maksudnya nggak baik loh orang ini. Dan Tuhan berkata, aktor nak. Tujuannya hanya ingin mendapatkan keuntungan buat dirinya sendiri. Itu yang Tuhan berkata, kamu jahat. Kalau Anda jadi aktor dan ujungnya orang lain Anda rugikan. Dia berkata, jahat. Saya berdoa tidak ada kejahatan di antara kita. Semua hidup dalam hati yang tulus dan benar. Dan tiap saat darah Tuhan membasuh, memurnikan hati kita. Manusia dengan segala kelemahannya, saya mau berkata, Tuhan, anugerah-Mu cukup untuk membuat aku tetap dalam perkenan Tuhan yang luar biasa. Jagai hati. Jangan ada model aktor di tengah-tengah kita. So, yang pertama dia berkata, kamu adalah hamba yang jahat. Yang kedua, dia berkata, kamu itu malas. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saudara, menurut saya, kemalasan ini bukan sekedar oleh karena wataknya pemalas. Saya masih ingat, saya masih kecil waktu itu. Di kampung tempat saya tinggal itu ada orang yang kerja sama orang lain, sama tetangga saya. Dan katanya itu, saya sering dengar itu, dia kalau datang itu jam 8, jam 9, bosnya ngamuk-ngamuk. Jam berapa ini baru datang? Ya, sorry. Jalannya tuh gini. Masih muda loh. Selalu terlambat. Terus, ini katanya nih. Almarhum mami saya itu ngomong begini sama saya. Tuh lihat. Pemalas tuh. Nah, saya bilang, Mami, kok tahu dia pemalas? Kata Mak, katanya, ada cirinya. Apa cirinya? Pokoknya tangannya kalau pergelangannya ini tipis. Maaf ya kalau tipis ya saudara. Ini kata orang-orang zaman dulu. Kelihatan tuh pemalas. Sudah tipis. Itu kan kurus Mami. Ada yang kurus tidak tipis. Tipis begini. Malas. Terus saya ngomong. Nah kalau ini. Oh ini nggak boleh malas. Malas kamu disikat. Saya diingatkan. Seorang malas itu masalah. Tapi kalau Anda baca di sini saudara. Jangan semua terus ngeliatin tangannya loh ya. Anda kan sudah tahu Anda malas atau tidak, sudah ketahuan kok. Nggak usah mau gendut, mau bengkak, mau apa. Kalau malas ya malas aja. Dengerin. Menurut saya, malasnya ini karena ketakutan. Dia berkata, aku takut. Karena itu aku simpan uang tuanku. Ketakutan itu ujungnya membuat dia lumpuh. Dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak mau ngapa-ngapain. Sebab dia takut. Saudara sekalian, ini yang saya perhatikan. Ada dua macam ketakutan yang hari ini menyerang gereja Tuhan. Yang pertama menurut saya adalah ketakutan untuk memberitakan Injil. Saudara, begitu Anda dikuasai ketakutan, mulutmu akan terbungkam. Orang percaya atau gereja yang ketakutan, dia tidak akan pernah berani memberitakan Injil kerajaan Tuhan. Dia akan selalu dibayangi ketakutan. Dia berkata, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Saya ini bukan penggemar anjing, saudara. Tapi beberapa kali saya nonton acara di televisi itu. Ada seorang pawang anjing. Namanya Caesar. Orang keturunan Meksiko menurut saya. Tinggal di California. Pernah datang ke Jakarta. Heboh sekali. Dia itu jago sekali mendidik anjing. Nah, di TV itu digambarkan bagaimana orang-orang yang punya masalah dengan anjingnya akan memanggil dia. Dan dia akan menterapi anjing itu. Tapi dia ngomong begini. Sebelum saya terapi anjingnya, yang punya anjing saya terapi dulu. Wah, saya bilang betul juga ini. Karena setiap orang kalau ada apa-apa, anjing, dasar anjing, dasar anjing. Enggak.
Anjingnya bilang, dasar manusia, dasar manusia. Jadi dia berkata, masalah pertamanya ada pada manusianya, bukan pada anjingnya. Nah, ada beberapa kejadian. Di kasus berbeda, terapinya sama. Kalau anjingnya itu sudah liar, perilakunya buruk, gonggong terus, sampai ganggu orang, agresif, gak bisa diatur, ngerusak barang. Dia berkata, ini anjing yang bermasalah tuannya. Jadi kalau Anda punya anjing, dengarkan ini pelajaran gratis untuk Anda. Wah, Pak, anjingku bermasalah, tuannya bermasalah. Jadi tuan-tuan dari anjing-anjingmu, dengarkan nasihat saya ini. Dia berkata begini, oke, dia bilang, sekarang kamu pegangi pakai tali ya, yang ikat lehernya. Coba kamu jalan dengan anjingmu. Jalan, saudara. Nah, digiring ke sebuah tempat yang ada pintunya. Entah itu pintu masuk atau pintu keluar. Lalu kemudian dia berkata, sekarang buka pintu. Masuk ke dalam. Si tuan dari anjing ini ikut buka pintu. Dan selalu kalau anjing itu bermasalah, anjing itu akan nyelonong di depan. Begitu dia di depan, terus tuannya ngikuti. Oke, dia berkata, sekarang keluar. Dibuka pintu lagi. Dan anjingnya dibiarkan di depan. Tuannya mengikuti. Terus dia berkata, stop. Ini masalah pertama. Bukan dasar anjing, dasar Anda. Ya toh? Loh, kenapa saya? Anjing itu bisa membaca yang keluar dari dalam. Siapa pemimpin, dia atau Anda. Ketika pintu terbuka dan Anda diam, membiarkan dia memimpin, maka Anda adalah piaraan dari anjing itu. Sebab anjing itu mengendalikan. Terus diajari, ayo sekarang saya ajari kamu. Begitu buka pintu dia bilang, tunggu, diajari. Dia buka pintu, dia masuk dulu. Pertama susah. Tapi anjing itu akhirnya mengerti, pintu terbuka, yang jalan majikannya. Lalu anjingnya berkata, ups, aku kira aku majikannya selama ini. Itu tambahan saya, saudara. So, itu yang terjadi. Apapun yang Anda biarkan mengendalikan hidupmu, akan jadi majikanmu. Apapun yang engkau biarkan mengendalikan akan perasaanmu, pikiranmu, hidupmu, akan mengendalikan, mengontrol Anda. Ketakutan ini bisa melumpuhkan orang dengan luar biasa. Saudara, di dunia ada namanya cyber, perang urat saraf. Seringkali hanya ancaman. Tapi itu cukup bagi banyak orang untuk membuat mereka lumpuh dan tidak berdaya. Dalam kehidupan saya perhatikan, di mana-mana saya melihat, begitu orang sudah takut memberitakan Injil, maka dia jadi orang yang malas, tidak pernah bergerak kemana-mana. Ayat soal amanat agung dia ngerti, menjalankannya dia nggak bisa. Kemarin di acara Bahtera ada kejadian, saudara. Saya kalau ingat itu saya geli sendiri, tapi ini memang ajaib. Banyak hal yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, yang menggelikan, membuat kita terharu, tapi semua baguslah menurut saya. Kan terakhir dibagi di 7 atau sekian pintu kita. Ini kejadian di pintu 7 di situ. Ada yang jaga, beberapa orang jaga, termasuk anak saya di situ satu. Tiba-tiba yang lewat itu seseorang pakai belangkon hitam. Anda lihat nggak? Saya nggak tahu. Ada yang lihat belangkon hitam, baju hitam, celana hitam, akik hitam. Semua hitam. Dan seperti orang bingung, komat kamit, terus duduk di lobi, SMS-an. Sambil toleh kanan, toleh kiri. Semua hitam. Akiknya hitam, belangkonnya hitam, pakaiannya semua hitam. Sepatunya putih. Serius. Tadi anak saya bilang, papi kurang ceritanya. Kenapa? Semua hitam, sepatu putih. Bagi Anda yang ingin sepatu putih, hati-hati saudara. Nanti dicap sebagai bagian dari orang itu. Duduk, SMS-an. Semua sudah gelisah. Siapa ini? Penyusup ini. Dukun ini. Wah, semua sudah ribut. Beberapa satpam kita sudah mendatangi.
Terus datanglah pendekar-pendekar. Ngelihat begitu, Shikarapata shikarata saparaf sekarap. Cerot, cerot, cerot. Shikarata sakara, cerot, 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 tumen. Tempel stiker sedikit. Terakhir saya dengar, itu belangkonya diguyur tumen. Sudah nggak berdaya orangnya diem. Nggak berani kan dikepung orang banyak. Bawa pedang, bawa segala macam. Mana berani. Terus didatangi. Diajak ngomong, akhirnya diajak ngomong. Pak, Bapak dari mana? Jawa Barat. Loh, Bapak kok bisa begini ke sini? Kan saya diajak Mahanaim. Kan saya ikut bisnya Mahanaim. Begitu passwordnya diucapkan, semua tentara shutdown. Roti. Minum. Ajaib juga. Wah, kita salah, ini teman sendiri. Mungkin divisi baru. Ibu Iin belum cerita ada divisi baru gaya begini, ake ireng. Tapi yang lebih ajaib, ada lagi yang berkata gini. Rasanya bohong ini. Didatangi. Diajak ngomong. Bohong ternyata, saudara. Yang saya heran kok bisa ngerti. Diajak Mahanaim itu passwordnya. Selesai. Tidak ada lagi tak pegang pedang teracung. Semua botol tumen tutup rapat lagi. Nggak ada lagi. Mungkin merasa bersalah. Oh, teman sendiri ini kita kerjain. Tapi ada satu yang coba ngomong. Bukan. Dia ngaku dia bukan. Tapi pada ujungnya akhirnya sebelum acara selesai. Dia dipimpin terima Tuhan Yesus. Jiwa dimenangkan satu. Bagus sih endingnya. Dan menurut saya bagus. Oh, begitu. Daripada Anda tidak berbuat apa-apa. Ya kan? Yang kedua, kemarin. Hari Sabtu kemarin. Ada seorang ibu cari Pak Hengki. Ibu ini belum kenal Tuhan sama sekali. Dan dia punya banyak jimat. Hari sebelumnya malam-malam dia mimpi. Mimpi ketemu orang dan orang itu berkata begini, kamu ke Holy Stadium. Lumayan loh saudara, di alam roh kita dikenal juga. Kamu ke Holy Stadium. Cari Hengki. Rada kurang ajar menurut telinga kita, tapi kalau Tuhan kan boleh masa cari beliau, Pak Hengki kan malah lucu saudara, Tuhan ngomong gitu. Cari Hengki. Nekat. Cari Holy Stadium, banyak orang dia bilang saya mau cari Hengki. Datanglah Pak Hengki. Ya Bu, saya Hengki. Oh maaf Pak. Terus dia cerita. Saya tidak tahu kenapa. Saya mimpi sangat jelas. Ada orang berkata saya harus ke Holy Stadium. Cari Hengki. Lalu Pak Hengki bilang. Ibu sudah kenal Tuhan Yesus? Enggak. Keyakinan saya beda. Saya bukan orang Kristen. Nah, betul berarti itu suara mimpi betul. Mari Bu, ikut saya. Ikut Hengki. Dia omong nih, terima Tuhan, besok akan dibaptis untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ternyata besok ada dua. Ada satu jemaat punya pembantu. Dan diajak sekali datang ke sini. Dan kemudian dia ngomong sama majikannya, Pak, saya setelah lebaran, mungkin tidak boleh balik oleh orang tua saya. Harus di desa. Tapi saya hanya minta satu saja Pak. Ditanya sama majikannya, minta apa? Aku minta dibaptis. Loh, kenapa kok begitu? Aku masuk gereja, ikuti semua. Ayem di sini. Nah ini pasti Tuhan. Aku mau ikut Yesus saja. Besok 2 jiwa akan dibaptis. Dan dimenangkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, kalau Anda dibayangi ketakutan, engkau tidak akan pernah berani memberitakan Injil. Amen. Tapi ketakutan yang kedua menurut saya adalah ketakutan untuk tanda petik menjalankan uang dari Tuhan kita. Saya pakai istilah yang digunakan oleh Yesus loh. Yang berkata seharusnya engkau memberikan yang engkau punya kepada orang yang menjalankan uang itu.
Saudara, Anda mesti mengerti kita ini adalah cuman pengelola dari semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Tidak lebih dari itu. Kita adalah pengelola. Nah, semua yang Dia berikan kepada kita, kita mesti jalankan dengan baik. Salah satunya adalah kalau Tuhan perintahkan Anda untuk melakukan sesuatu atau bertindak sesuatu, harus kau kerjakan. Dan saya mau berkata, justru seringkali orang-orang yang diberi kepercayaan Tuhan sangat banyak. Dia tidak punya keberanian untuk menjalankan uang tuannya. Saya selalu ingat akan semua hal yang pertama kali terjadi. Anda pasti akan ingat. Segala sesuatu yang baru pertama kali terjadi, Anda akan ingat. Ini peristiwa sudah beberapa tahun yang lalu, dan ini pertama kali terjadi dalam jumlah yang menurut saya signifikan. Satu hari saya mau pergi ke Sion, ke Cirebon. Dari sana saya lanjut ke Jakarta karena akan ada acara di Monas. Tahun berapa ya? 2008 ya. Kira-kira berarti berapa tahun yang lalu lah, 2008, 7 tahun yang lalu. Saudara, di tengah jalan ada orang SMS saya. Dia bilang begini, Pak, saya nggak terlalu kenal beliau. Pak, saya disuruh Tuhan transfer ke rekening Bapak. Memberkati Bapak, pokoknya saya disuruh transfer. Oh ya, terus saya sudah tahu kok Pak nomornya. Oke, terima kasih saya bilang. Udah kan tutup, sampai di Sion, di Cirebon, makan siang ini. Terus saya ingat, saya iseng, ngecek. Ketika saya cek, memang depannya cuma 1, saudara. Angka 1, bukan 9, 1. Tapi 0 di belakangnya berderet. Saya hitung ini panjang. 9. Tambah 2,00. 11. 9. Wih, belum pernah nih saya ngalami begini. Ada orang ngirimin duit, depannya 1, belakangnya 09. Anda pernah? Saya harap Anda sudah terlalu bosan dengan yang angka 9. Dengan 09 maksud saya. Saya berdoa kan diajari Tuhan. Tuhan, ini uang untuk apa? Gitu. Apakah ini untuk aku atau untuk yang lain? Dan Tuhan diam aja. Saya bilang, oke, dia diam, nantilah aku akan ambil perpuluhan, kembalikan ke Tuhan. Sisanya aku simpan, wong dia nggak ngomong apa-apa. Saya tanya Tuhan, ini buat apa, buat siapa, dia diam. Dan akhirnya tibalah kami di Jakarta. Kurang beberapa hari, kita lagi doa peperangan tuh di daerah Monas dan sekitarnya. Terus diberi kesempatan kita berdoa. Kalau Anda lihat Monas, pada puncaknya itu ada api dari emas. Ya, kalau Anda pernah lihat itu kan. Dalamnya itu ada rongganya, saudara. Jadi kami diberi kesempatan masuk ke dalam rongganya api itu. Jadi kalau Anda pas ke Jakarta, lihat ada Monas, atasnya ada kayak api dari emas. Nah itu Anda mesti membayangkan, saya pernah di dalamnya. Mantap kan? Kalau kemarin kita makan emas. Anda tuh malu-maluin. Saya baru pertama kali Pak. Kurang berkelas menurut saya. Saya beberapa kali makan itu. Itu bukan hal yang biasa, normal. Tapi itu luar biasa sih. Ada banyak cerita. Nanti saya ngelantur kemana-mana ini saudara. Jadi saya naik, itu kalau naik sampai ke puncaknya itu, tangganya cuma satu kayak tangga lurus begini. Anda mesti hati-hati. Dan tembok di belakang itu nempel dengan punggungmu. Jadi Anda mesti naik sampai ke dalam. Ternyata isinya banyak bekas kemenyan, saudara. Jadi banyak orang semedi di situ. Saya juga nggak semedi sih, saya berdoa bahasa roh. Tuhan, aku di dalam emasnya Monas. Luar biasa sih, keren sih. Udah doa peperangan sampai agak siang, sore turun. Turun jalan. Nah, ada panitia datangin saya. 2 orang. Dua-dua gede-gede badannya. Penggemar babi semua dua-duanya menurut saya. Kalau ngomong sama mereka selalu ngomongnya samcan, saudara. Udah berdua datang. Yang seorang ngomong gini, Pak doain saya Pak. Ini masalah genting sekali. Saya bilang kenapa? Saya pegang transportasi Pak. Oke, kamu minta doa apa? Supaya lancar perjalanan, tidak ada kecelakaan. Ya itu pasti Pak.
Supaya semua tepat waktu, itu pasti Pak. Parkirnya teratur, itu pasti Pak. Nah terus apa lagi? Ada satu masalah Pak. Kami itu sewa ratusan bus yang akan diangkut ke sini sekian ratus ribu orang Pak. Dari berbagai daerah, semua sudah siap. Bus sudah siap. Hanya satu masalah Pak. Mereka berkata, kalau besok jam 10 pagi, semua biaya untuk sewa bus tidak dilunasi, maka artinya perjanjian kita batal. Bisnya nggak mau jemput orang-orang itu. Oh ya? Terus saya tanya, nah kamu punya berapa? Sehingga mungkin kita berdoa sebentar Tuhan beri. Itulah Pak masalahnya. Kami belum punya. Loh. Mumet toh. Ini gimana sih? Jadi kamu ini belum ada uangnya? Nggak ada Pak. Ini bendahara Pak. Ya ini Pak nggak ada Pak. Gitu tuh nggak ada. Nah bendahara bayar itu. Masalahnya Pak, kalau gampang, kalau sedikit nggak apa-apa. Jumlahnya dong Pak, jumlahnya. Berapa jumlahnya? Ya Pak, kalau dihitung-hitung, dibulat-bulatin ya. Satu sih Pak, satu. Satu apa? 1 M Pak. Waduh. Dek hati saya saudara. Kenapa dek saudara? Lah kemarin dek saya kebas-kebaskan ini bukan suara Tuhan ini. Siapa ingin dipakai Tuhan? Angkat tangan. Siapa ingin dipakai Tuhan? Ini dipakai Tuhan. Terus saya bilang begini, Tuhan, nolnya 9 tuh. Harus gimana ini? Pura-pura tanya. Padahal dek ini sudah tahu saya. Cuma lewat. Dan Tuhan berkata, kemarin kamu tanya untuk apa Tuhan? Nah, sekarang aku jawab, untuk itu. Nah. Ayo kita berdoa. Saya berdoa, singkat. Protes Pak, doanya kurang mantap. Ngawur. Doa nggak usah pakai perasaan, pakai iman. Terus gimana Pak? Tuhan sudah kirim. Ada uang di tempat saya. 1 M. Haleluya! Pak, besok saya jemput Bapak pagi-pagi. Jam 8 kita begitu bank buka, masuk ke bank. Oke, jam 6:15 nongol di hotel saya, saudara. Saya bilang, lu kasih kesempatan aku doa sebentar, kayak mandi, kayak enggak Pak, ini nanti supaya jangan Jakarta macet Pak. Kalau jam 6:15 masih sepi Jakarta. Benar juga sih. Dibawalah saya, saudara. Nah itu ada jalan raya, banknya ada satu kayak toko ruko begitu, ruko sebelahnya ada lagi, ruko sebelahnya kosong. Dan di ruko itu ada emperan, di emperan itulah ada orang jual soto. Dan dia pura-pura baik, ayo Pak kita makan soto dulu. Karena jam 7 baruan. Masih sejam lagi, yang antri banyak. Nggak ada kursi, saudara. Cuma tikar bodol itu ditaruh di situ. Nempel, saya makan. Saya bilang, ya aku makan soto lah. Baru makan 1 mangkok dengan tempe 1. Ya Pak, kita segera pergi Pak. Buka Pak. Baru semangkok. Nanti kita ulang Pak. Ya nggak bisa toh, keganjel angin toh. Dia paksa saya, saudara, ini bendahara, bawa saya ke bank, ditungguin sama dia begini, dipototin. Begitu selesai, terima kasih ya Pak. Nambah Pak sotonya? Nggak usah, saya bilang. Biar jadi sejarah soto semangkok kok. Saem regone, saudara. Bayangin. Keren juga loh, ya. Kemarin makan mas, makan soto semelihat, saya pernah itu. Tapi ini yang saya bersyukur ya, begitu tuh selesai, nggak ada penyesalan. Terus saya ngadep ke Tuhan, Tuhan balikin. Tiba-tiba saya bisa bahagia, saya berkata, Tuhan terima kasih ya. Aku nggak terikat nih. Aku bisa bebas melakukan yang Engkau mau. Dan saya mau bersaksi buat saudara. Itu
bukan yang terakhir. Seperti kata lagu, engkau yang pertama dan terakhir itu nggak berlaku, saudara. Sebab dia membawa kita from glory to glory, from faith to faith, from grace to grace. Amen, saudara. Apapun yang Anda biarkan jadi sesuatu yang menakutkan hidupmu, ujungnya akan mengendalikan saudara. Tapi kalau saudara bergerak dalam kebebasan Tuhan, maka segala sesuatu akan mengikuti semuanya. Dan saudara akan lihat, Tuhan akan kerja dengan cara ajaib dalam hidup Anda dan saya. Saya berdoa tidak ada yang jahat, dan tidak ada yang malas. Tidak ada orang yang terkurung dalam ketakutan. Semua jadi hamba yang setia, bijaksana, dan berkenan di hadapan Tuhan. Amen. Ayat terakhir, bagian terakhir. Dikatakan kamu hamba yang jahat, kamu malas, dan ujungnya dikatakan sebagai hamba yang tidak berguna. Saudara, kata tidak berguna artinya unprofitable. Loh Pak, Yesus kan berkata, kalau kamu sudah menyelesaikan segala sesuatunya, katakanlah bahwa aku hamba tidak berguna. Betul, setelah kamu selesaikan semuanya. Dan itu sebagai sebuah sikap kerendahan hati. Tapi kalau belum menyelesaikan apa-apa, memang tak berguna. Kalau saudara ke Malaysia, kadang-kadang ada istilah-istilah yang aneh dalam bahasa mereka. Kalau kita, orang sudah selesai tugas di ketentaraan, disebut sebagai veteran. Ya kan? Di Amerika juga pakai istilah yang sama. Di Malaysia enggak. Itu askar tak berguna. Jadi kalau ada hamba tak berguna, masalah itu. Unprofitable. Tidak menghasilkan keuntungan. Dan ini hamba yang tidak membawa manfaat buat kerajaan surga. Saya akan ajak Anda lihat ayat terakhir. Yesaya 48. Ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faidah. Yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Kalau Anda baca di New King James dikatakan, Thus says the Lord your Redeemer. Demikianlah firman Tuhan penebusmu, the Holy One of Israel, yang kudus dari Israel. I am the Lord your God. Akulah Tuhan Allahmu, who teaches you to profit. Yang mengajarimu untuk bisa profit. Who leads you by the way you should go. Menarik sekali. Dia berkata, who teaches you to profit. Yang mengajarimu untuk kamu punya profit. Tuhan sebagai gembala, dia akan bawa engkau ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Tuhan sebagai Bapa, dia akan menanti engkau untuk kembali dan bertobat ke dalam pangkuan Bapa. Tuhan sebagai kekasih, dia akan memberikan keintiman yang luar biasa. Anda menikmati kemesraan dengan Tuhan. Dan tiap hari Anda nyanyi lagu In the Garden. Dia sebagai sahabat, dia tempat curhat yang luar biasa. Dia mengerti semua yang Anda lewati. Dan kalau Anda mencurahkan isi hatimu kepadanya, dia sahabat yang terbaik. Kalau dia raja, maka dia bisa mengulurkan tongkat perkenanannya kepada saudara. Anda menyembah tersungkur kepadanya, dan saudara diuluri oleh tongkat perkenanan Tuhan, dan Anda dikenan oleh Tuhan. Ada banyak sebutan untuk Yesus kita. Tapi jangan lupa, Alkitab juga berkata, dia adalah pemilik kebun anggur, yang menyewakan kebun anggurnya kepada orang-orang yang akan memberikan kepada raja itu bagiannya pada waktunya. Kalau mereka tidak melakukan, dicabut haknya, dan dia suruh orang lain mengelola, dan tetap memberikan kepada raja itu bagiannya. Anda harus ingat cerita.
tentang talenta. Dia seorang pengusaha, dia memberikan talenta, dia invest ke hidup 3 orang hambanya, diberi 5, diberi 2, diberi 1. Dan sebetulnya ketika dia kembali, dia tarik balik duitnya. Dan dia berkata, coba pertanggungjawabkan. Sebab dia juga seorang pengusaha. Bukan karena soal hanya uang. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita, apapun yang dia investasikan harus membawa keuntungan, kemakmuran buat kerajaan Tuhan. Harus membawa faidah dan manfaat buat kerajaannya. Kalau apa yang sebenarnya Tuhan itu berikan kepada kita tidak membawa faidah, ini masalah. Sebab satu hari dia bisa berkata, kamu sungguh hamba yang tidak berguna. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan Allah kita mengajari kita how to profit. Bagaimana menghasilkan sebuah keuntungan. Dalam dirimu, coba Anda lihat. Apa saja yang Tuhan sudah investasikan dalam dirimu. Dan profit untuk kerajaannya seperti apa.